Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my channel. Oke, jadi sebelum aku masuk ke apa yang bakal aku bahas di video kali ini, seperti biasa aku bakal memperkenalkan diri dulu, karena ya seperti yang kemarin di video aku bilang, aku nggak se-famous itu sampai kayak aku dikenal banyak orang gitu kan. Ya, langsung aja ya. Nama aku Mita Rahmawati, aku dari Prodi PBI semester 1A di kampus STKIP Bina Mutiara Sukaraja. Ya, itu. Dan kalau kalian mau follow IG, nanti bisa aku cantumkan di sini biar kita bisa mutualan gitu. Oke ya, langsung aja ya. Di video ini aku bakal ngebahas kayak nge-review gitu tugas, yaitu kayak pertanyaan-pertanyaan dari apa yang udah aku tugas. A few moments later. Oke, jadi di video kali ini aku ngebuat video ini tuh dalam rangka tugas pendidikan sosial budaya, yaitu ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari materi yang kemarin udah disampaikan oleh dosen kita. Dan langsung aja ya ke pertanyaan-pertanyaannya. Apa aja sih pertanyaan-pertanyaannya? Oke, pertanyaan yang pertama, apa sih arti manusia dari sudut pandang sosial dan budaya? Yang pertama dari sudut pandang sosial. Dari sudut pandang sosial, manusia merupakan makhluk sosial, yaitu yang berhubungan timbal balik dengan manusia lain. Atau mungkin bisa dikatakan manusia yang membutuhkan manusia lain di kehidupannya. Seperti contohnya nih ya, ketika seorang manusia lahir, dia belum bisa berjalan, dia belum bisa berbicara, dan dia belum mengetahui banyak hal, sehingga dia membutuhkan manusia lain untuk mengajarkannya. Seperti misalnya ibunya mengajarkannya cara berbicara, cara berjalan, dan memberitahunya tentang banyak hal gitu. Secara tidak langsung di situasi itu terjadilah timbal balik antara manusia dengan manusia, sehingga manusia itu makhluk sosial gitu. Dan atau contoh lainnya, ketika kita sakit, kita otomatis pasti ke dokter untuk berobat gitu kan ya. Nah, di situ juga secara tidak langsung ada timbal balik antara kita sebagai pasien dengan dokter. Jadi manusia itu makhluk sosial, yaitu yang membutuhkan manusia lainnya. Oke, dari sudut pandang budaya, manusia itu berakal, dan manusia itu menggunakan akalnya untuk keberlangsungan hidupnya, untuk menciptakan kebahagiaan bagi dirinya ataupun bagi masyarakat sekitar, seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaan selanjutnya, hubungan sosial. Hubungan sosial yaitu interaksi sosial antara manusia dengan manusia lainnya, atau mungkin bisa dikatakan antara individu dengan individu, ataupun antara kelompok dengan kelompok, ataupun antara individu dengan sebuah kelompok, dengan tujuan untuk saling tolong menolong. Jadi kayak kita sebagai makhluk sosial pasti butuh ya yang namanya itu interaksi antara kita dengan orang lain, entah itu untuk meminta tolong atau untuk menanyakan sesuatu gitu. Itu pasti perlu banget buat kita makhluk sosial. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana kebudayaan dulu disikapi di peradaban masyarakat kini. Ya, kebudayaan menurut E.B. Taylor juga bisa dikatakan sebagai kebiasaan, dan kebudayaan
itu bisa saja berubah seiring dengan berjalannya masa atau berjalannya waktu. Karena apa? Karena pasti banyak kan dari kebudayaan luar atau dari kebudayaan asing yang masuk ke dalam kebudayaan kita gitu. Dan caranya untuk kita mempertahankan kebudayaan dulu, kita harus lebih apa ya namanya itu, lebih menjunjung tinggi mungkin ya, atau bisa lebih memelihara kebudayaan kita dulu. Pertanyaan selanjutnya, apakah hubungan sosial dengan budaya sudah berlangsung baik? Kalau misalkan menurut saya udah berlangsung cukup baik sih, karena kan tadi seperti yang tadi saya bilang, kebudayaan itu kan bisa dibilang sebagai kebiasaan menurut Ebe Taylor. Jadi kayak kebiasaan menyapa juga termasuk kebiasaan kan, bisa termasuk juga budaya kita menyapa orang lain. Nah, itu juga secara gak langsung ada interaksi sosial antara kita dan orang lain. Jadi kita menyapa sebagai kebudayaan kita kepada orang lain. Ada interaksi juga antara kita dengan orang lain. Jadi hubungan sosial dan budaya menurut saya udah baik gitu. Udah berlangsung baik. Ya, pertanyaan terakhir, bagaimana sih membangun kebudayaan yang baik di masa pandemi kali ini gitu kan ya? Ya, untuk membangun kebudayaan yang baik atau kebiasaan yang baik di masa pandemi ini di dalam keluarga sih cukup mematuhi protokol kesehatan itu. Kita harus lebih sering menjaga diri lah ya, menjaga diri dan menjaga kesehatan kita gitu, agar kan sekarang itu rawan virus. Jadi kayak kita harus lebih menjaga diri dan menjaga kesehatan kita biar kita gak cepet tertular, biar imun kita kuat gitu kan. Kita harus rajin olahraga, harus makan makanan sehat gitu. Ya, di video kali ini mungkin segini aja ya yang bisa saya sampaikan, dan saya benar-benar mohon maaf, itu menurut pandangan saya pribadi aja ya semuanya. Jadi mohon maaf bila mungkin ada kesalahan dalam kata yang saya ucapkan gitu kan ya, dan kurang lebihnya mohon maaf. And that's all for me. Thank you for watching my video. Makasih udah nonton video aku. Ya like lah ya. Walaupun gak bagus-bagus amat, like lah. Aku nggak minta subscribe sih, tapi kalau mau subscribe juga proud of that. Okay, thank you for watching my video. Makasih udah nonton video aku untuk meluangkan kuota Anda. Dan I'm sorry if there are any mistake. And see you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.